Halo semuanya, selamat datang di channel aku Jody Slim dan aku Jody Rensa. Kita kita masuk ke konten TTS, satu santai. Kita ngomongin jurusan. Aku mau ngomongin jurusan hubungan internasional. Kebetulan sekali aku ditemani kenalan aku yang kuliah di jurusan hubungan internasional, yang meskipun baru semester 3 tapi informasi bisa digali dari dia. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan teman aku nih. Siapa namanya Bang? Doni. Ya. Nama lengkapnya apa? Ramadhani Saputra. Ramadhani Saputra. Benar sekali. Oke, dan kau kan ngambil jurusan HI nih, Don. Kita langsung mulai ke pertanyaan aja ya. Ya, lanjut. Aku nggak suka bahasa sih soalnya. Oke. Apalagi kita udah main baru ke danau tadi kan, buat apa Benar, langsung to the point ya. Iya. Ini kita langsung ngomong ya. Okay. siap. Gak usah basa-basi, tadi ngomong. Benar. Kebanyakan basa-basi Iya. motivasi. Iya. Oke, lanjut. Kau ngambil HI kenapa? Oke, sebenarnya saya mengambil HI adalah kesesatan yang tidak disangka gitu. Apa kau ngomongin sesat? Karena basicnya aku nih IPA. Oke. IPA di SMA tuh basicnya IPA. Iya. Nah, jadi seharusnya kalau dalam perspektif masyarakat kan IPA tuh ya masuk ke jurusan IPA gitu kan. Oke. Biar tidak dalam kategori tersesat gitu. Nah, jadi sedangkan aku nih dalam HI ya tersesat karena masuk di dalam rumpun sosum dan tidak ada memang basic sosial atau lagi basic politiknya untuk bisa masuk ke dalam ilmu hubungan internasional gitu. Nah, itu. Jadi kenapa sih alasannya? Karena tidak menyangka bisa dapat, tapi ada ceritanya nih sebelum bisa masuk HI. Oke, bisa cerita. Oke. Jadi ceritanya dulu pas di SNMPTN gitu ya. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya masuk ke dalam jurusan IPA karena aku diterima di Teknik Informatikanya ITB di SNMPTN. ITB, benar, di ITB. Jadi diterima. Ini aib SMA kau nih. Aib ini. Teman-teman, hati-hati, jangan ditiru karena bisa blacklist nanti semuanya. Nanti diambil karena alasan finansial dan lain-lain, latar belakang keluarga juga dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi, coba-coba nasib untuk SIMAK, gitu ya. SIMAK UI. Oke. Lulus juga. Terus kau ambil juga? Tidak diambil juga. Itu jurusan apa itu? Itu di Fakultas Ilmu Budaya di Sastra Inggrisnya Universitas Indonesia, benar. Itu juga nggak diambil, sehingga ada SBMPTN. Sebenarnya HI ini aku taruh di pilihan kedua. Sombong ini anak. Bener, HI ini ditaruh di pilihan kedua. Udah ITB nolak, SIMAK UI nolak. HI taruh pilihan kedua. Dan hukum di pilihan satu. Oke. Karena memang apa? Karena memang awalnya tidak ada pikiran masuk HI itu tidak ada memang asal mulanya. Lalu kenapa ditaruh ke dalam pilihan kedua? Namun ada cutting yang ngomong, katanya, dan coba dijengok lagi atau coba dilihat lagi kalau bahasa Indonesia. Iya. Hukum itu kan biasanya standarnya di bawah HI. Langsung mikir nih ya, langsung mikir. Keren caknya HI ini, sampai hukum kok bisa ada di bawah HI katanya pesingkat. Nanti aku cari-carilah tentang HI, seputar HI. Katanya jurusannya bisa jadi diplomat, bisa jadi duta besar, pegawai ke luar negeri, Pak. Itu sebenarnya jadi memancing sehingga membuat aku menjadikan HI pilihan satu dan hukumku jadikan pilihan kedua. Akhirnya pilihan satu. Iya, akhirnya balik HI lagi pilihan satu dan alhamdulillah, qadarullah dengan hasil yang sudah menolak tadi, ya ada terima di HI Unsri. Itu skor HI Unsri 2021 berapa? Masih ingat? Waduh, aku kemarin UTBK itu 630 sekian kemarin. 630 sekian. Itu skor aku maksudnya gitu. Iya. Itu 670 sekian gitu. Kalau standar HI Unsri aku lupa. Tapi kalau mau aman harus standby di atas 500 teman-teman. Jadi kalau mau aman itu paling tidak 600 modalkan nilai. Iya, kebetulan sekali itu aku kemarin habis nge-recap skor UTBK Unsri semua jurusan, tapi tidak terlalu lengkap sih. Tapi itu untuk aku buat next video-video berikutnya. Tunggu aja. Tunggu itu teman-teman ya. Oke, ini kita udah dengerin nih cerita kau ngambil HI kenapa. Benar. Nah, sekarang aku tanya. Sebenarnya di HI itu kita tuh kamu tuh belajar ngapain sih sebenarnya? Oke. Ini kita jadinya pakai bahasa Palembang ya? Iya, campur-campur ya. Indonesia nih. Oke, nggak apa, hilap. Hilap. Orang mudah dimengerti juga bahasa Palembangnya. Oke. Secara spesifik di HI belajar apa? Oke.
Jadi di dalam HI itu sebenarnya sudah tertanam pemikiran orang-orang bahwa HI akan menjadi seorang duta besar gitu ya, seorang diplomat. Nah, di dalam HI secara garis besar kita akan mempelajari hal-hal yang membuat kita bisa menjadi seorang diplomat. Gitu. Contohnya, pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih politik luar negeri kita sendiri Indonesia. Bagaimana setelah membahas tentang politik luar negeri Indonesia, bagaimana sih kita akan mempelajari tentang globalisasi. Kita juga akan mempelajari bagaimana sih tentang pengaruh suatu negara dengan negara lain. Kita juga akan mempelajari bagaimana dampak perang gitu ya. Kita juga akan mempelajari bagaimana sebuah gerakan sosial global, atau bisa kita lihat gerakan-gerakan kayak Save Palestine. Itu di dalam HI juga dibahas tentang Save Palestine, Save Rohingya, tentang pembelaan-pembelaan yang lain, itu juga dibahas dalam HI. Jadi secara garis besar HI itu membahas isu-isu yang melintasi batas negara. Gitu. Jadi HI itu akan membahas isu-isu yang melintasi batas negara. Jadi teman-teman, kalau isu yang dibahas itu menimpa beberapa negara atau menyangkut beberapa negara dan berkaitan dengan politik, maka itu di dalam rumpun ilmu hubungan internasional. Seperti itu. Jadi secara garis besarnya kami itu mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di lingkup lintas negara dan berkaitan dengan politik. Jadi keren. Pantasan HI itu dibilang keren ya. Pantasan. Keren, tapi kaminya pusing. Berarti kalian itu sama aja ini ya, mempertahankan kedamaian dunia. Wah, kurang lebih gitu ya. Kayak Naruto. Iya. Bener-bener. Aduh, jangan-jangan kau punya Kyuubi ya? Oh, ada di dalam ini. Mau keluar bentar lagi. Nah, itu kalau spesifiknya itu. Kau ingat di HI itu mata kuliahnya apa, Be? Oh, banyak. Apalagi aku sudah semester 3 sekarang. Jadi mata kuliah HI yang pertama, tentu teman-teman kalau mau bergabung dengan HI, dan teman-teman yang mungkin sudah bergabung dengan HI pasti tahu di semester awal kita akan mempelajari tentang beberapa dasar-dasar. Iya, dasar. Nah, dasar-dasar kan. Nah, teman-teman perlu tahu FYI atau for your information bahasa dosennya, HI ini adalah salah satu studi ilmu yang muda di rumpun ilmu sosial. Kok bisa mudah? Iya, karena HI ini kelahirannya itu tahun 1901 katanya, atau 1919-an. Masih muda benar. Sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan jauh benar. Dan oleh karena HI ini adalah ilmu yang muda, tentu kami memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu lain. Jadi kami memerlukan bantuan dari ilmu politik yang lebih tua, ilmu sosiologi yang lebih tua gitu. Jadi kami juga mendapatkan support system dari ilmu-ilmu lain gitu teman-teman. Jadi tidak salah kenapa di semester 1 kami itu mempelajari tentang ada pengantar ilmu sosiologi, ada pengantar ilmu politik, ada belajar tentang filsafat juga, belajar tentang pengantar statistik juga. Nah, teman-teman yang bilang katanya yang mau masuk sosum biar hindari matematika, siapa yang bilang? Masih ketemu juga. Masih ketemu lagi dengan statistik. Aku juga ilmu komunikasi. Semester 3 belajar statistik sosial. Nah, belum lagi ketemu misalnya ada metode kuantitatif. Wah, sudah klenger mah gitu sih. Nggak bisa lari ternyata. Tapi teman-teman di dalam ilmu hubungan internasional ada satu mata kuliah yang benar-benar ditunggu. Apa? Itu ada mata kuliah diplomasi namanya. Jadi di dalam mata kuliah diplomasi, teman-teman akan mempraktekkan bagaimana menjadi seorang diplomat. Jadi kita tuh akan menjadi seorang diplomat yang mewakili negara-negara itu loh, Jody. Jadi kalau Jody pernah lihat orang yang sidang-sidang di PBB, nah nanti kalau di mata kuliah diplomasi itu sendiri, kita akan mempraktekkan orang itu kayak gitu. Berarti ke lab itu ya, kayak ke lab HI. Dan benar-benar keadaannya tuh kayak di PBB. Bener. Dan kita akan berbicara dengan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Berarti kalau masuk HI ini harus pintar bahasa Inggris. Wajib. Bener, wajib. Benar sekali teman-teman. Jadi kalau bagi yang mau masuk wajib, maka sudah tertanam di mata-mata dosen mereka itu sudah ada modal bahasa Inggrisnya, Jody. Jadi anak-anak HI itu bahasa Inggris wajib, dan
sangat sunnah muakkad menguasai satu bahasa asing selain bahasa Inggris itu. Tapi kalau ketika dosen ngajarnya itu bisa nge-sharing PPT itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, kalau tergantung dosen. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Banyak yang pakai bahasa Inggris. Kebanyakan. Banyak ada juga yang pakai bahasa Inggris. Karena apa? Karena memang tadi dasarnya teman-teman, HI itu sudah tersedia modalnya bahasa Inggris. Jadi mereka sudah memiliki basic untuk bahasa Inggris gitu. Kalau kita dengar nih ya, mata kuliah seperti itu susah nggak sih bagi kalian? Mungkin bagi kebanyakan orang untuk masuk HI itu susah nggak sih? Wah, tentu susah. Tapi bagi yang tidak mau belajar, iya, iya kan? Iya. Akan mudah jika kita mau belajar. Jadi pengalaman dari aku secara pribadi, bahwa memang tugas itu susah, serius aku akui susah. Tapi di saat proses dengan terus belajar, deketin cutting yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih dari kita, sering bertanya ke dosen, sering konsultasi dengan kawan-kawan yang lain, maka tugas yang sebenarnya susah itu bisa menjadi sedikit ringan gitu ya. Karena memang tugas-tugas di HI ini cukup bervariasi teman-teman gitu. Ada paper, ada pembuatan jurnal, kemudian mungkin ada tugas video-video, dan UAS dan UTS juga kadang lisan gitu. Lisan. Jadi UAS dan UTS itu lisan teman-teman. Jadi kami akan lisan. Jadi tentang mata kuliah ini kayak kemarin kami ada mata kuliah hukum internasional namanya. Itu dengan dosennya lisan. Jadi kami ditanya tentang hukum ini, jelasin pasalnya kayak mana, jelasin kayak mana, kayak gitu. itu paling berat dari HI. Tapi kalau teman-teman mau belajar pasti mudah. Kayaknya benar deh aku ngambil ilmu komunikasi. Soalnya aku SMPTN itu aku daftar HI Unsri, HI Unila. Astaga. Iya, SMPTN. Ternyata nggak lolos. SBMPTN aku daftar ke Unsri semua. Ilmu komunikasi, hubungan internasional. Alhamdulillah ilmu komunikasi. Emang ditakdirkan ilmu komunikasi. Benar. Jadi tidak menyesal ya masuk itu. Iya memang nggak nyesal. Ngomongin itu ya, kalau di jurusan aku kan ini ada konsentrasi jurusan. Emang tempat kalian tuh HI itu ada nggak konsentrasi jurusan? Oke. Jadi kalau di HI untuk sekarang khususnya HI Unsri, kami nggak ada konsentrasi, Jody. Nggak ada. Jadi udah dihapuskan konsentrasi. Emang dihapuskan? Emang dulu ada? Dulu ada. Konsentrasi kami ada 2 teman-teman. Jadi ada 2. Yang pertama tentang lebih ke bidang kajian strategi keamanan dan perdamaian. Yang satu lagi konsentrasinya lebih memfokuskan kepada ekonomi dan perdagangan. Paham. Beda jalur itu ya? Jalurnya beda banget. Satu ke perdamaian, satu ke perdagangan, gitu kan. Nah, jadi sekarang kami dihapuskan konsentrasinya gitu. Jadi setiap mahasiswa boleh mau ngambil yang ini atau yang ini. Kalau dulu kan harus ditentukan sesuai konsentrasi untuk buat skripsi. Iya. Itu kalau di Unsri memang udah dihapuskan mungkin. Tapi kalau di kampus lain mungkin masih ada. Masih ada, benar. Kayak teman aku, dia kuliah di UII. Dia jurusan hubungan internasional, pernah cerita bahwa hubungan internasional tuh nanti bakal dibagi-bagi jalurnya. Mungkin itu yang dia maksud tentang konsentrasi jurusannya. Benar, konsentrasi. Karena memang begitu sudah masuk konsentrasi kan, mereka akan ada beberapa mata kuliah yang hanya bisa diambil sesuai konsentrasi mereka. Tapi di saat kami sekarang, saat sudah konsentrasi dihapuskan, walaupun anak itu basicnya ada di perdagangan, mereka mau ngambil tentang mata kuliah kajian, propaganda, ataupun isu-isu keamanan, itu boleh gitu. Karena memang konsentrasi nggak ada lagi. Nah, tadi kita kan HI itu lebih ke juru pada jadi seorang diplomat kan. Nah, emang prospek kerjanya HI itu apakah hanya jadi seorang diplomat saja atau ada yang lain? Kalau ada yang bilang teman-teman, kalau ada yang bilang HI itu hanya sebatas diplomat, itu adalah salah besar. Kenapa? Karena HI bisa. Hubungan internasional itu cuma jangan takut kalau nggak ada kesempatan jadi seorang diplomat. Tapi HI juga terbuka untuk semua peluang lain. Berarti kisaran jadi prospek kerja lulusan HI itu kisarannya tinggi-tinggi ya gajinya? Insya Allah. Tergantung dia mencari kerjanya. Iya sih. Orang yang cocok masuk ke HI itu apakah nggak harus ekstrovert atau introvert juga bisa masuk? BTW ini IRSA ya? Ini himpunan. Himpunan. Tapi aku nggak gabung IRSA-nya. Lah,